Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Aziz dalam podcast KPU Kota Prabu Muli. Minggu ini kita akan membahas yang lebih khusus dan bintang tamu atau narasumber kita hari ini sangat-sangat spesial. Nanti bisa perkenalkan diri ya Bu ya. Hari ini kita akan membahas tentang PAW. Ini khusus untuk parpol, tolong dengarkan ya, materi sangat bermanfaat. Minggu lalu kita telah melakukan safari mengenai, pernah juga membahas tentang PAW dan ada juga tentang pemutahiran. Hari ini kita akan kembali mengangkat tema yang luar biasa seksi ini tentang PAW. Oke Bu, boleh kenalkan dulu Bu, dengan siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Titi Marlinda dari Divisi Teknis KPU Kota Prabu Muli. Oke, wah pas sekali nih kalau membahas tentang PAW, divisinya langsung turun tangan ini ya. Oh ya Bu, kita kan hari ini membahas tentang pergantian antar waktu. PAW ini. Nah, sebenarnya PAW itu apa sih Bu? Pengen biar bisa jelas nih. Jadi PAW itu sebenarnya bisa kita asosiasikan ya. Kalau dalam bahasa etimologi Inggrisnya itu dia recall namanya. Jadi menarik kembali, mengambil kembali, memberhentikan gitu kan ya. Nah, itu tapi kalau untuk di Indonesia seperti itu, tapi kalau untuk di Amerika itu bisa disebut dengan recall election. Artinya ada pemenuhan hak politik pemilih atau konstituen untuk memungut suara ulang gitu, untuk melengsarkan anggota dewan yang memang kinerjanya tidak baik seperti itu. Nah, kalau di dalam PKPU sendiri, PAW itu adalah sebenarnya sebuah mekanisme pergantian antar waktu anggota dewan yang diberhentikan kemudian digantikan oleh calon anggota dewan pengganti antar waktu, di mana suaranya itu terbanyak di bawahnya gitu kan, untuk dapil yang sama gitu. Kalau DPD kan itu untuk provinsi yang sama bedanya gitu ya. Nah, tetapi pemberhentian itu sendiri melalui banyak mekanisme gitu. Nah, jadi sebenarnya PAW ini sudah berkembang sejak tahun 1903 di California. Jadi waktu itu ada 117 kali percobaan untuk melengsarkan, tetapi hanya 7 kali terjadi pemungutan atau pemilihan suara, tetapi tidak ada yang berhasil seperti itu. Jadi kalau di Indonesia itu memang sudah lama berkembang itu PAW itu. Seperti itu. Oke, berarti ada dasar hukumnya ya Bu? Iya. Dasar hukumnya apa saja? Kalau dasar PAW? hukum PAW itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian sebelumnya ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD). Kemudian diganti lagi dengan yang terbaru Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Nah, di dalam PKPU sendiri itu dasar hukumnya ada PKPU 6 tahun 2019 yang menggantikan PKPU 6 tahun 2017. Oke, berarti kalau digabungkan nih, kalau kita boleh coba bedah regulasi yang banyak tadi, apa saja sih yang menyebabkan orang tuh di PAW gitu? Yang pertama meninggal dunia. Oke, Yang kedua mengundurkan diri. Yang ketiga diberhentikan. Nah, kalau dia diberhentikan, mekanisme diberhentikan itu sendiri itu yang pertama karena dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai anggota dewan. Dia tidak hadir sebagai anggota dewan itu selama 3 bulan berturut-turut, tidak ada surat keterangan atau keterangan yang sah. Kemudian dia diberhentikan karena masuk ke partai lain gitu kan. Pindah partai. Dia diberhentikan karena dia kena hukum pengadilan tetap 5 tahun penjara seperti itu. Kemudian dia melakukan larangan yang diperintahkan oleh ARD, ART partainya sehingga diberhentikan. Jadi proses pemberhentian itu sendiri banyak mekanismenya gitu, dan itu harus dilampirkan oleh pimpinan partai ketika melakukan PAW. Itu tadi lebih banyak ke poin yang 3 tadi ya. Kalau, ya, kalau yang meninggal itu berarti apa ini? Surat kematian? Ya, surat kematian. Kalau dari PAW itu paling dasar adalah surat dari pimpinan partai itu harus ada. Kemudian kalau dia meninggal dunia ada surat kematian. Kalau dia mengundurkan diri juga ada surat pengunduran dirinya. Oh, berarti ada dari keterlibatan dari partai itu sendiri maupun person yang ingin mengajukan PAW juga ya, berarti itu. Oke. Berarti mekanismenya tadi sudah dijelaskan lumayan ya, banyak.
Terus kalau masalah mekanisme sudah dokumen. Nah tadi ya kita lebih perjelas lagi nih dokumen-dokumen yang diperlukan. Ada pembedaan nggak Bu antara 3 syarat yang PAW tadi? Misalnya yang meninggal, Iya. apakah beda syaratnya dengan yang mengundurkan diri dengan yang dianggap tidak cakap tadi, tidak aktif? Jadi untuk ketiganya itu memang ada perbedaan. Yang pertama kalau surat pimpinan partai itu wajib gitu ya. Kemudian kalau untuk meninggal ya harus ada surat kematian, pengunduran diri, ada surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan di atas materai. Kalau yang pemberhentian ada surat pemberhentian dari partai. Seperti itu. Oh, jadi memang harus dipenuhi ya dari Iya. permintaan itu. Oke, terus kalau untuk Prabu Muli ini sudah pernah ada Bu PAW yang terjadi di Kota Untuk- Prabu Muli? Untuk yang pemilu sekarang belum ada. Belum ada ya. Balik ke 2014 juga belum ada ya. Belum Belum ada, pernah ada. ya. Kita jadi belum pernah ada pengalaman ya Iya. untuk PAW ya. Mungkin kita bisa lihat di daerah lain yang sudah ada PAW. Mungkin yang DPRD provinsi itu kan ada PAW di Muara dari Golkar ya, antara meninggalnya Pak Oh, Basri iya. digantikan dengan Pak R. Sangkut. Nah itu contoh PAW-nya. Itu ya. Meninggal dunia tapi. Oh, meninggal ya. Iya, Oke. iya. Selain itu di Sumatera Selatan ada lagi ya kasus apa untuk PAW itu Bu? Cuma itu aja. Cuma itu yang paling terekspos ya. Oke. Kalau misalnya nih, kalau katakanlah nanti di Prabu Muli ini ada PAW nih, berapa waktu ya lama yang dibutuhkan untuk proses PAW itu? Atau seperti apa mekanismenya dari KPU? Ya, jadi mekanisme PAW sendiri DPR itu memberikan surat kepada KPU. Oke. Kalau dia DPR berarti ke KPU RI. Kalau dia DPRD provinsi berarti ke di KPU provinsi. Kalau dia DPRD kabupaten kota berarti ke KPU kabupaten kota. Kemudian dari KPU memverifikasinya. Jadi ada alat untuk mempermudah, sistem untuk mempermudah yaitu SIMPAW, Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu. Nah itu dipakai oleh KPU. Bagaimana sistem itu sendiri, yaitu operator memasukkan data. Data itu diambil dari situng, yaitu data berupa partai politik peserta pemilu dan calon anggota dewan. Kemudian nanti keluar output berupa laporan. Laporannya siapa yang punya suara terbanyak. Itu merupakan balasan surat dari DPR tadi untuk dibalas ke DPR seperti itu. Oke, kalau katakanlah kalau udah selesai semua nih proses verifikasi segala macam, itu kira-kira masyarakat bisa tahu nggak kalau ini sudah terjadi PAW, ternyata Bisa. belum? Bisa. Itu seperti Jadi apa? ada tanggapan masyarakat. Itu biasanya 5 hari kerja gitu. 5 hari kerja sejak DPR itu mengirimkan surat kepada KPU seperti itu. Tanggapannya ke partai atau ke KPU? Itu kan melalui KPU itu membuat pengumuman melalui media massa. Oh gitu. Jadi kita yang ini Iya, yang kita. expose berita itu, kalau ada tanggapan bisa langsung ke kantor Iya. KPU. Terus kan PAW ini juga tidak semudah prosedur yang kita bayangkan gitu ya. Ketika di PAW langsung ada gantinya, tidak. Mungkin ada nanti anggota DPR yang diberhentikan itu melaporkan pemberhentiannya itu melalui prosedur hukum. Oh. Nah, tetapi ketika dilaporkan itu KPU tetap menjalankan verifikasinya gitu. Itu seperti itu. Komunikasi dengan partai itu penting sekali ya Iya, dalam jadi proses penting PAW. sekali ya. Coba saya mau coba ngulik nih. Kira-kira ada peran Bawaslu nggak dalam proses PAW ini? Atau kalau ada di mana gitu? Ya, Bawaslu kan ikut juga menanggapi itu gitu kan. Mungkin ada laporan masyarakat sebelumnya ke Bawaslu gitu. Bawaslu bisa menyampaikannya kepada KPU seperti itu. Seperti itu ya Bu. Terakhir apa nih yang pengen disampaikan tentang PAW ini dari pertama sampai yang terakhir tadi yang disampaikan Bu? Monggo silakan Bu. Betul. Jadi masyarakat bisa melihat semua informasi yang terjadi di KPU gitu ya. Seperti PAW ini, jadi di dalam sistem manajemen pergantian antar waktu itu aplikasinya itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama laman untuk admin itu sendiri. Oke. Yang kedua laman untuk publikasi. Nah, laman publikasi inilah yang bisa masyarakat melihat gitu. Ada PAW itu dimasukkan di laman publikasi KPU seperti itu. Namanya memang benar-benar transparan supaya memang data yang digunakan oleh KPU untuk melihat suara terbanyak di bawahnya yang bakal menggantikan anggota dewan yang di PAW kan itu siapa, itu sudah bisa dilihat melalui SIMPAW tersebut.
Oke, baik, terima kasih banyak Bu atas waktunya hari ini, luar biasa pembahasan tentang PAW. Tolong partai nanti dengerin ya materi kita hari ini sangat-sangat relate sekali dengan partai politik. Kalau seandainya manakala tahu, kita nggak tahu kan kalau ada PAW nantinya di Kota Prabu Muli. Baik, demikianlah podcast kita hari ini. Saya Abdul Aziz selaku pembawa acara. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.